Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kembali dari informasi terbaru terkait Pilgub di Jateng ya, kandang banteng. Kita tahu santer ya, belum ada siapa calon yang tetap dari PDIP yang di sini. Kandang banteng ya, aturannya udah ada lah ya, calon-calon yang tetap ya kan, yang pasti, tapi sampai sekarang belum ada. Bahkan kubu Pak Jokowi yang sudah ada ya kan, ibaratnya ini Kaisang menyerahkan ya Jateng ini ke Ahmad Lutfi kan, Ahmad Lutfi dan Kaisang santer maju di DKI Jakarta. Kali ini kita lihat Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel yang belum subscribe. Udah tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Ada acara musyawarah nasional relawan alap-alap Jokowi yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan 7 2024 kemarin di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Seolah-olah mereka sedang mengkonfirmasi bahwasanya kubu Joko Widodo akan mengusung Komjen Pol Ahmad Lutfi, yaitu Kapolda Jawa Tengah, untuk menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira siapa calon yang akan diusungkan oleh PDIP sebagai pemilik kandang banteng untuk melawan Ahmad Lutfi? Jawabannya sedang didalami. Sedang didalami. Orang ini kan begitu, ya kan, apa-apa ditanya, Pak, siapa calon di gubernur di Sumatera Utara, sedang didalami. Iya. Siapa yang akan diusung oleh PDIP di DKI Jakarta, Pak? Sedang didalami. Di Jawa Tengah begitu juga, iya kan? Ditanya pun seperti itu, nanti jawabannya sedang didalami. Jangan terlalu dalam, nggak dapat nanti namanya. Kalian tanya sama Hasto, sama juga si Bambang Pacul, sama juga dia Nabi Tupulu. Semuanya itu seragam, itu sedang didalami. Iya. Bilang aja lah bingung. Iya, bingung bilangnya. Aduh. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya kalau PDIP itu kan lebih pada saat ini dia itu, kalau kemarin-kemarin ya di pilkada pada periode yang lalu dan juga pemilihan-pemilihan yang lainnya pada periode yang lalu ya, PDIP itu tidak akan pernah menunggu lawannya menentukan siapa calon. Karena apa? Mereka akan terlebih dahulu deklarasi atau menentukan siapa calon. Ya, kenapa sekarang itu mereka itu seolah-olah menunggu gitu loh. Betul. Siapa kira-kira yang dibikin Jokowi ya? Di Sumatera Utara kira-kira siapa lah orangnya Jokowi ya? Di Jakarta siapa yang dibikin si Jokowi ya? Di Jawa Tengah begitu juga, siapa lah kira-kira yang akan dikonfirmasi sebagai sebagai calon di Jawa Tengah gitu ya, gitu kan? Karena mereka itu ya kan harus hati-hati dan waspada menentukan ya, jangan sampai salah strategi. Betul. Udah salah strategi, salah orang pula. Gitu dia. Makanya mereka ini perhatikan aja lah, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Tengah ya, itu kesannya itu mereka itu seolah-olah menunggu siapa calon dari Joko Widodo. Itulah setelah diintip-intip, oh itu nama calonnya yang cocok untuk melawannya yang ini, gitulah. Gitu. Jadi coba perhatikan kalian lah. Ini logika ini fakta. Masuk ini. Ya, coba Sumatera Utara. Ada mereka deklarasi siapa duluan namanya? Enggak kan? Betul. Belum. Sampai kasihan itu Seydi Rahmayadi itu. DKI Jakarta begitu juga, setelah dipikir, timbang, dalami, ujung-ujungnya kayak Ahok juga. Iya. Ya, Jawa Tengah begitu juga, iya kan? Jadi biasalah itu, namanya juga strategi kan begitu. Jangan sampai salah strategi, jangan sampai salah orang. Iya. Jadi aku nggak terlalu penting dulu siapa-siapa itu yang ya, mungkin nanti gue kasih tahu ya siapa yang bakalan cocok yang ada di kandang banteng yang cocok akan melawan Ahmad Lutfi ya. Yang jelas harus seorang jenderal, nggak boleh kopral. Iya dong.
Masa yang ngelawan jenderal kopral, harus jenderal juga, ya kan? Nah, kita ke Ahmad Lutfi dulu ya. Kalau untuk Ahmad Lutfi, ya kalau bisa dikatakan ada beberapa faktor yang bisa dikatakan menyokong atau faktor penentu, faktor pendukung kenapa beliau ya itu menjadi calon kuat. Pertama itu dari elektabilitas ya. Kita bisa lihat sendiri selama beberapa bulan mulai dari awal namanya muncul ke permukaan ya. Itu secara elektabilitas nama dia itu bisa dikatakan nomor 2 teratas terus ya. Karena pertama Kaisang, nomor 2 dia, nomor 3 itu wakil gubernur dari incumbent ya, wakil gubernurnya ya, itu dia dari petahana ya. Aku lupa siapa namanya karena menurutku nggak terlalu penting juga dihafal. Iya, karena aku nggak lagi mengendorse dia. Nah, itu dia ya. Jadi faktor pertama itu adalah segi elektabilitas. Yang kedua dari segi pengalaman. Ya sebagai seorang Kapolda ya, sebagai seorang kepala kepolisian daerah, otomatis lah setiap kabupaten dia tahu apa yang menjadi masalah, apa solusinya. Apa yang menjadi masalah terbesar, apa solusinya. Kan begitu ya. Jadi sudah bisa dikatakan sudah ada pengalaman lah. Dan bisa juga dikatakan sampai saat ini namanya bersih ya. Belum pernah ada tercatat terkait kasus korupsi ya, kawin 2 kali atau judi online, nggak pernah ya. Jadi untuk saat ini masih bersih lah ya. Mudah-mudahan lah kedepannya tidak ada ganjalan-ganjalan gitu. Yang ketiga ya, yang ketiga sudah pasti adalah endorse dari Jokowi. Inilah kekuatan Jokowi efek yang tidak pernah mau diakui oleh pihak lawan. Betul. Kenapa sih susah kali kalian mengakui? Ya, kalian selalu katakan, aku masih ingat kali, masih terngiang di telingaku ini. Ya, apa dikatakan bahwasanya Joko Widodo di ujung-ujung pemerintahannya akan diibaratkan seperti bebek lumpuh, nggak akan bisa melakukan apa-apa. Loh, kok lain ya? Kok kayaknya nggak itu yang bebek lumpuh? Ya, sudah terkonfirmasi kan kemarin bahwasanya dia itu bukan bebek lumpuh, ya kan? Karena apa? Endorsannya itu sudah berhasil memberangkatkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Enak kali muncung kalian itu bilang bebek lumpuh. Jagalah mulai itu, jangan terlalu sombong, terlalu arogan. Bikin malu kalian. Udah suara paling kecil, keluar paling besar. Ya, itu faktor ketiga itu endorse dari Jokowi efek ya. Jadi sebesar apa kemungkinannya bakal menang ya? Yang pertama kita perhatikan ya. Ya, kalau untuk di koalisi Indonesia Maju itu sudah final ya, tidak ada lagi nama Kaisang. Karena apa? Hal ini diperkuat oleh pengakuan Kaisang dan juga bisa dikatakan kata sambutan dari Kaisang menyatakan bahwasanya Pak Lutfi, kebetulan PSI kami punya 2 kursi. Kami serahkan pada Bapak. Itu dia, ya. Jadi siapa itu? Muncul siapa itu yang bilang Kaisang itu terlalu ambisi? Enak kali ngomong. Buktinya itu dia serahkan dan juga berikan kesempatan kepada Bapak Lutfi. Karena apa? Dia tahu siapa yang lebih pantas. Tapi ini kalau aku bilang ini langkah pintar ini. Kenapa bilangnya? Di saat elektabilitasnya tinggi, ya, dia serahkan kesempatan itu kepada orang lain. Itu artinya apa? Itu artinya dia sedang menciptakan sebuah situasi di mana dia akan mendapatkan simpati yang sangat besar. Serius. Ya, ini akan menjadi magnet untuk suara di Pilkada Jawa Tengah. Serius ini. Ya. Ini serius, ya kan? Kalau bisa dikatakan Jawa Tengah itu pemilih pemudanya itu banyak juga itu di situ, ya. Jadi kalau kau bilang ya sebetulnya sudah tidak ada lagi pembahasan siapa yang ada di Jawa Tengah, sudah pasti Ahmad Lutfi, bukan Kaisang lagi ya. Jadi kalau aku katakan sih sebetulnya di sini ya agak rawan juga untuk Ahok sama Anies ini.
Karena apa? Kalau Kaisang sudah tidak di Jawa Tengah, kemungkinan besar di DKI Jakarta. Aduh, regawat ini, bahaya ini, kan begitu kan? Karena Jawa Tengah sudah diberikan, sudah diserahkan kepada tangan yang tepat, iya kan? Itu dia. Jadi ya udahlah. Jadi hati-hatilah kalian Ahok sama Anies. Ya, itu dia. Jadi kalau bisa dibilang ya dikatakan ini permain catur yang sangat indah ya. Karena ketika kita sangka kuda itu larinya ke kanan, rupanya ke kiri. Ya, orang lawan berpikir bahwa kuda kita itu akan ke kiri, rupanya ke kanan. Itu dia ya. Ya, kalau aku bilang sih sebetulnya banyak pendukung Kaisang itu menginginkan Kaisang di Jakarta. Karena apa? Ya, maunya ada wajah baru lah, kan begitu. Ya kan begitu ya kan? Jadi ya kalau bisa seperti yang disampaikan oleh Muhammad Isnaini kemarin itu ya, bahwasanya kami ingin ya di setiap daerah itu yang memimpin itu pemuda ya di bawah 40 tahun ke atas. Di bawah 40 tahun ke atas. Apa pula bahasa apa itu ya? Di bawah 40 tahun ke atas. Aduh, suntuk. Nah, itu dari Ahmad Lutfinya sendiri. Kita sudah terkonfirmasi ya, Jawa Tengah kalau untuk Koalisi Indonesia Maju itu Ahmad Lutfi. Dan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Gerindra ya, dari Prabowo sendiri juga sudah memberikan lampu hijau ya, sudah memberikan pernyataan resmi bahwasanya mereka akan tarik Sudaryono yang merupakan ketua DPW Jawa Tengah untuk menjadi calon. Kemarin kan itu digadang-gadang, tapi saat ini ya, mereka serahkan kepada koalisi untuk menentukan siapa calonnya, dan fix Gerindra mendukung Ahmad Lutfi. Luar biasa. Gimana nih PDIP pemilik kandang banteng ini? Iya, jadi calon yang paling kuat menurutku calon yang paling kuat yang akan diusung Megawati ya, diusung PDIP di Jawa Tengah ya, menurutku harus jenderal itu ya. Yang penting bukan Masinton Pasaribu, bukan ya, ngelawan jenderal harus jenderal, kan begitu. Nggak juga Hasto, bukan. Aduh, apalagi replikasi Tani, nggak mungkin ya. Satu-satunya yang paling kuat adalah Andika Perkasa. Iya dong, ngelawan jenderal harus jenderal dong. Masa jenderal dilawan sama kopral? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, ya kan? Itu dia. Jadi Andika Perkasa itu punya kans besar ya untuk menjadi calon gubernur di Jawa Tengah ya. Kalau aku sendiri sih sebetulnya pesimis ya kan. Kenapa aku pesimis? Ya karena aku bukan pendukung PDIP. Aduh. Iya, memang kita sekarang terang-terangan saja lah. Kalau aku bilang aku pendukung Demokrat, mau apa kalian? Iya kan? Cuman kan udah aku bilang berapa kali, aku tidak terafiliasi dengan partai manapun. Tidak. Gak penting sama aku partai mana, yang penting sosoknya seperti apa, prestasinya seperti apa, dan penyakitnya seperti apa. Harus tahu juga dong gitu. Ya kalau bisa dikatakan Andika Perkasa adalah mantan Panglima TNI ya Jenderal bintang 4, ya beda tipis lah. Komjen Pol Ahmad Lutfi kan bintang 3, dia bintang 4. Ya kalau bisa dikatakan perang bintang, mantap lah itu ya kan. Kalau yang lain-lain itu bintang 7 itu jangan dibikin situ. Karena sebetulnya mereka itu sudah dicoba kemarin itu Hendra Priyadi, iya kan, rupanya elektabilitasnya tidak menggigit. Ya betul, iya kan, dicoba Bambang Pacul, begitu juga nggak kepengen dia jadi gubernur. Iya kan,
Itu kan sudah terkonfirmasi kemarin waktu di podcastnya Deddy Corbuzier ya kan. Pak, Bapak gimana Pak? Banyak Pak yang menyebutkan Bapak lebih bagus jadi calon gubernur katanya gitu kan. Yang bilang sopo, gosip. Itu gosip. Iya loh Pak, bener Pak. Ya enggak. Saya ini ngambil jalan Satria. Kalau jadi anggota DPR itu jalan Satria. Nah kalau jadi gubernur itu jalan Raja. Saya ndak bisa. Saya harus ngambil sikap, saya ngambil jalan Satria, bukan jalan Raja. Padahal kami sayangkan juga sih. Tapi cemana mau dibilang ya kan? Kan kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada seseorang yang tidak mau menerima tanggung jawab itu. Cemana mau dibilang? Dia yang nggak mau. Aduh, itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya, mungkin untuk saat ini ya tetap masih sedang didalami. Untuk sementara ini Andika Perkasa ya sedang didalami. Mana tahu ada yang lebih kuat lagi nanti Andika Perkasa geser. Kan gitu itu kemarin Andika Perkasa kabar-kabarnya di daerah Sumatera Utara, rupanya geser lagi Jakarta, sekarang Jawa Tengah. Nampak kali kekurangan kader. Tapi kalian punya sekolah. Oh iya sorry. Sekolah itu lebih kepada apa ya? Mempersiapkan caleg-caleg ya. Bukan mempersiapkan pemimpin kepala daerah kan? Bukan Aduh. Iya kan karena memang selama ini mungkin fokusnya kepada caleg, bukan kepada kepala daerah. Salah juga sih. Gitu. Tapi kita lihat aja nanti, apakah kandang banteng akan berubah menjadi penangkaran burung Garuda? Ya, itu dia. Maksud ngerti sendirilah kalian, nggak usah kalian ya. Nggak usah kalian itu dikasih kode yang jelas-jelas, kode-kode tipis-tipis aja lah. Ya itu dia. Ya jadi kalau bisa dikatakan ya, jangan macam-macam sama Jokowi effect. Ya, beliau itu sampai sekarang masih punya power. Lihat aja itu relawannya. Konfirmasi dari tahun 2023 ada sekitar 32 relawan. Ya, bayangkan begitu banyaknya. Selain partai yang mendukung, ternyata relawan juga bekerja keras. Ingat ya, relawan bukan tim sukses. Kalau relawan itu kan membantu dengan rela. Kalau tim sukses kan enggak, ya kan kalah menang yang penting kami tetap sukses kan begitu. Nah itulah dia ya. Jadi ya kami doakanlah Opung Parbelak beserta juga dengan 72 subscribernya, 72.000 subscribernya Opung Parbelak berdoa supaya kalian boleh mendapatkan calon yang betul-betul cocok. Stop mendalami. Udahlah langsung umumkan aja lah. Repot kali pun. Gitu dia nggak ngerti aku ya, jujur aja lah aku bilang kalau PDIP ini ya kan itu seolah-olah sifatnya sekarang ini lebih menunggu gitu loh ya, lebih menunggu serangan daripada menyerang duluan. Iya, sama kayak di Sumatera Utara contohnya ya kan. Ditunggu dulu, dilihat dulu ya kubu Jokowi pasang siapa, baru dia pasang. Coba pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu, nggak ada yang cocok. Jakarta begitu juga, ditunggu dulu. Ini kira-kira Jokowi dan kawan-kawan pasang siapa? Oh, pasang si ini. Oh, oke, ini yang cocok, yang ini, yang ini, yang ini. Nggak ada juga yang cocok. Kalau dulu, ya ingat ini, kalau dulu itu karena memang sebetulnya prestasinya bagus, dia itu malah dia yang ditunggu lawan-lawan gitu loh. Malah lawannya menunggu, kira-kira PDIP pasang mana ya, dukung siapa ya. Setelah PDIP menentukan calon, menentukan pasangan, ya baru mereka sibuk mencari yang mana yang cocok, yang mana cocok, mana cocok. Sekarang kok terbalik. Iya kan? Tapi itulah dia, itulah realitanya. Iya, zaman sudah berubah. Ya kan, roda berputar. Gitu dia, ya.
Jadi kita tunggu saja kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu, terkait ya tentang isu Pilgub di Jateng. Ya, udah santer kuat kalau Ahmad Lutfi akan maju. Tapi PDIP belum menentukan siapa imbang Ahmad Lutfi ya. Nah, kita tunggulah ya. Masih kita tunggulah. Ya, dari 3 Pilgub ini. Sumut, Jateng, dan DKI Jakarta. Itu seru kali ditunggu ya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.